Halo semuanya, selamat datang di second half ya untuk di mode OOP ini. Mulai dari sini kita akan belajar materi-materi yang lebih intermediate ya dari first half sebelumnya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi second half yang pertama yaitu exception handling. Nah, ini ada dua kata ya, exception sama handling. Kita pelajari dulu yang exception itu apa. Jadi exception itu sebenarnya salah satu bentuk dari sebuah error message ya. Jadi video kali ini kita hanya membahas mengenai error aja nih. Gitu. Nah, kenapa sih nggak hanya error message string biasa gitu ya? Nah, ini gue jelasin 4 hal ini, tapi mungkin kalau kalian don't get it, it's okay. Karena mungkin nanti di video slide berikutnya gue akan jelasin maksudnya. Jadi yang pertama ada control error recovery. Jadi exception handling itu uh, membuat program itu untuk tetap melanjutkan eksekusi ya, meskipun error itu terjadi gitu. Daripada langsung error gitu, daripada programnya itu udah stop jalan. Nah, ini berarti bahwa code kalian itu ketika menemukan sebuah masalah, kalian bisa namanya catch ya atau menangkap exception itu dan memperbolehkan eh, sisa dari aplikasi itu untuk berjalan dengan normal gitu ya. Jadi misalkan ada problemnya sedikit ya, misalkan itu programnya nggak langsung berhenti gitu ya. Programnya tetap jalan. Seperti itu ya, gunanya exception. Jadi contoh nih, misalkan gue membagi bilangan dengan nol, itu kan nggak boleh sebenarnya. Di coding itu nanti bisa keluar error gitu. Nah, ketika program itu error, kalau nggak ada exception handling, dia akan langsung berhenti gitu programnya. Tapi kalau ada exception handling, dia bakal tetap lanjut programnya. Tapi kita harus kasih tahu dulu kalau error harus ngapain, baru lanjut gitu ya. Kemudian yang kedua, pemisahan antara error handling code dengan regular code. Nah, dengan menggunakan exception handling, kalian bisa memisahkan logic dari error handling dari main logic dari code kalian. Contoh nih, misalkan kalian mau membuat aplikasi misalkan bank ya, misalkan mau transfer dari satu akun ke akun yang lain. Nah, di main logicnya itu kan kalian mengurangi saldo dari pengirim, kemudian menambahkan saldo ke penerima gitu ya. Itu kan main logicnya. Tapi kalian akan apa ya? Kalian akan diganggu code-nya atau dikotorin ya dalam kutip dikotorin dengan error handling ini. Contoh misalkan saldo yang dimasukin user itu negatif gitu ya. Misalkan usernya nakal tuh. Misalkan mau dimasukin saldo yang negatif. Kan nggak bisa tuh. Jadi kita lakukan dulu if saldo kurang dari 0, kasih tahu kalau error gitu. Setelahnya baru main logic. Nah, itu kan dalam tanda kutip mengotori ya, mengotori main logic code kita gitu. Lebih bersih ya kelihatannya kalau code kita itu ya hanya main logicnya aja gitu. Error-error handling di-handle di kelas lain aja gitu. Nggak, jangan di main logicnya gitu ya. Jadi cleaner dan code-nya lebih maintainable. Jadi ingat kalau kalian code nanti di dunia nyata ya, kalian pasti nggak nge-code itu sendirian. Apalagi untuk membuat aplikasi yang besar gitu. Jadi pasti kalian akan bekerja sama dengan orang lain. That's why best practice itu harus dilakukan. Ya memang itu kalau nggak best practice nggak dilakukan, it works, itu tetap berjalan. Tapi bisa aja kalau code-nya kotor atau code-nya nggak maintainable, hal itu akan membuat tim kalian akan kesulitan itu ya untuk memahami code kalian yang udah kalian buat dan itu menghambat ini ya kecepatan dari memproduksi program ya dari tim kalian gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah propagation of error. Nah, ini apa nanti gua akan jelasin ya. Ini mungkin agak susah dijelasin di sini. Di beberapa programming language, XSM itu bisa dipropagate atau bisa apa ya, ditransfer gitu ya. Ditransfer ke call stack yang lain. Jadi kalau kalian ingat di modul programming, gua ada namanya call stack. Jadi misalkan nih function A, dia memanggil function B gitu ya. Bisa aja function B memanggil function C kan ya. Dan bisa aja function C memanggil bisa aja function C memanggil function D gitu. Di sini. Oke. Nah, kalau namanya call stack itu kan ini ya.
kita ingat ada namanya stack ya di memori. Yang dibawakan main ya, of course main. Terus kita manggil A nih, manggil A di sini ya. Kita manggil B di sini. A-nya di sini karena apa? Karena A-nya masih belum di return ke main gitu ya. Jadi B, C, D. Nah, bisa aja ketika errornya di D, ya. Kalau pakai exception handling, dia bisa langsung propagate error itu ke C, propagate itu ke B, propagate ke A, propagate ke main. Bisa ditransfer gitu ya. Nanti kita akan lihat bentuknya kayak gimana gitu ya. Ini berarti error yang bisa dilempar di satu level dan bisa ditangkap di level lain yang lebih tinggi. Atau kalau kalian lihat di sini lebih rendah ya. Sama aja sebenarnya. Nah, ini sangat berguna di layout arsitektur di mana komponen yang lower level tidak eh, tidak bertanggung jawab untuk menghandle yang higher level. Contohnya di main. Contohnya di mana ya? Iya, contohnya di main. Dia nggak bertanggung jawab untuk ngecek errornya gitu. Karena kan dia masuk-masuk lagi ya A, B, C, D gitu. Contohnya nih, contohnya misalkan kalian sebuah engineer, kalian mau memperbaiki sebuah mobil gitu. Nah, mobil itu kan bisa rusak ya, dalam kata kutip rusak, misalkan di dalam mesinnya, terus mesin dalam gearnya lagi gitu. Jadi kita apa ya? Kita seharusnya nggak perlu ngotak-ngatik dalam gearnya lagi gitu. Kalau bisa kita ya cuman otak-atik di mobilnya aja gitu. Nggak perlu sampai dalam-dalam. Jadi gitu sih. Jadi propagation of error itu seperti itu. Gitu ya. Jadi dengan ada propagation of error, contoh seperti eh apa namanya? Perumpamaan yang tadi ya. Jadi gear itu nanti bisa kasih tahu ke engineer bahwa oh gearnya ada yang rusak gitu. Tanpa engineer harus masuk-masuk ke dalam gear di dalam mesin dalam mobil itu. Gitu ya. Yang terakhir ada namanya handling unexpected error dari another class of vendor. Jadi seperti yang gue jelasin di nomor 2 tadi, kalau kita code, kita memerlukan orang lain, dan bahkan orang lain itu bukan satu tim dengan kita ya, bisa aja dengan vendor. Bisa aja kita dapat code-nya dari internet, atau kita minta tolong orang lain untuk bikin code-nya gitu. Nah, kita nggak perlu tahu code dalam ini dong, code yang dibuat oleh vendor ini. Nah, kita bisa langsung nge-handle error yang ada di dalam kelas yang dibuat oleh vendor ini gitu ya. Kita nggak perlu buka-buka kelas kelasnya si vendor lagi gitu. Nanti kita akan belajar gimana ya untuk lebih lanjutnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini contoh simple ya dari sebuah error handling. Ini adalah regular error message, ini adalah exception handling. Kita lihat yang ini dulu ya. Regular error message. Nah, dia contohnya nih, division example. Jadi contoh pembagian ya. Dia mau membagi numerator dan denominator. Ini adalah pembilang, ini adalah penyebutnya ya. Jadi kalau lihat di sini ada return numerator bagi denominator. Tapi sebelum ini kan main logicnya ya. This is main logicnya kan dari sebuah division. Nah, tapi di sini kita tambahin error handling nih di sini. Ya, which is it's not good. Karena apa? Karena ini dalam tanda kutip termasuk dirty ya. Kenapa? Karena ini tetap ngecek kalau denominatornya 0, ya dia cannot divide by 0 gitu. Padahal main logicnya di sini. Dan nama functionnya yaitu divide. Jadi nggak menyebutkan di dalam function ini ada yang error handling gitu. Jadi ini buruk ya. Jadi lebih baik kita pakai exception handling yang seperti ini gitu. Nah, ini tuh nanti gue di slide berikutnya kita belajar try sama catch ini. Jadi try sama catch ini adalah sebuah keywordnya Java gitu ya. Jadi dalam try ini ada bodynya ya. Dalam body try itu kalian memasukkan code-code yang dalam tanda kutip itu risky atau beresiko gitu ya. Contoh, pembagian numerator dan numerator dibagi denominator gitu ya, atau pembilang bagi penyebut. Itu beresiko teman-teman. Kenapa beresiko? Karena denominator bisa aja 0 gitu ya. Nah, tapi ketika ini beresiko, nanti si Java ini ya akan
melempar ya, dalam kutip melempar, bahasanya gitu ya, throw atau melempar, namanya exception ya, exception di sini. Dia kan melempar namanya exception. Terus kita sebagai programmer harus menangkap itu ya, catch gitu ya, nangkap exception itu, dan ketika udah ditangkap exceptionnya, errornya diterima, kita mau ngapain dengan error itu ya. Nah, contoh di sini nih, kalau di regular error message ya, ketika kita misalkan 5 bagi 0, nah kita kasih warning nih, kita kasih uh, kita print di konsol tulisannya error, nggak bisa dibagi zero, tapi kita return, tetap kita return dong, karena di sini double ya, kita return 0 gitu ya. Kenapa 0? Karena ya ya programnya harus jalan anyway gitu. Kalau kita nggak ada kayak gini, ya programnya bakal langsung berhenti gitu ya, programnya nggak akan lanjut. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini sama aja dengan ini, tapi ini lebih bersih. Kenapa lebih bersih? Karena dia hanya ada satu tanggung jawab nih di sini dalam returnnya. Catch ini ya mungkin memang sebagai error handling, tapi kita nggak perlu ngecek denominator sama dengan 0 dong. Ini untungnya masih satu integer ya, primitive data type. Kalau ini sebuah misalkan engine gitu gimana? Kita ngecek engine tuh error atau enggak, itu kan ada banyak ya faktor-faktornya. Mau banyak if di sini, di dalam sini. Ya tentunya enggak ya. Jadi kalau bisa kita langsung kasih tahu aja kalau error mau ngapain itu. Jadi kita nggak perlu ada pengecekan tambahan di error itu. Gitu ya. Contoh manggilnya seperti ini, seperti biasa. Ya, kalian udah tahu ya bikinnya gimana. Oke, itu ya. Semoga kalian tahu exception handling itu lebih powerful ya daripada error message. Dan kalian akan pasti lebih banyak mengalaminya di dunia nyata nanti. Nah, ini try catch seperti tadi ya. Code di dalam try itu mengandung risky behavior. Jadi catch di sini, nah catch di sini seperti function ya bentuknya. Ada kurung buka sama kurung tutupnya. Mirip seperti apa ya? Iya, mirip seperti function sih. Jadi dalam ini ada tipe data ya, dan ada objeknya, nama objeknya. Ini bebas ya, mau mau apa, tapi biasanya tuh gitu. Nah, di sini nggak boleh sembarang tipe data yang dimasukin. Harus merupakan tipe data yang exception ya. Sorry, harus tipe data yang throwable. Namanya throwable. Nah, sama-sama seperti sebelumnya ya, kita belajar bahwa interface itu kebanyakan able belakangnya. Throwable itu termasuk interface, guys. Nah, jadi gitu. Jadi, arithmetic exception, kalau kalian lihat nanti ya, gua nggak bakal nunjukin di sini. Arithmetic exception itu dia extend, ya. Parent class-nya adalah exception. Tuh. Masuk akal ya, karena arithmetic exception itu adalah bentuk spesifiknya dari exception. Jadi arithmetic exception is a exception gitu. Dan exception dia juga extend ke sebuah throwable. Bisa dilempar gitu ya. Jadi kalau nanti kita masukkan car di sini nggak bisa ya. Compilernya bakalan ngomel error gitu ya. Nah, kalau yang di sini exception dia extend ke throwable gitu ya. That's why kita bisa masukin arithmetic exception di sini karena ini adalah is a throwable ya. Ini kakeknya throwable gitu. Oke, that's it ya untuk try catch. Semoga kalian mengerti. Jadi try itu dalamnya untuk menjalankan code-code semua yang mengandung risky behavior, sedangkan dalam catch itu badinya itu kita mau melakukan apa ketika ada error. Tuh. Jadi ini main logic, di sini juga main logic, tapi ketika error gitu ya. Ini ketika nggak error. Jadi gitu. Oke. Next. Nah, kita bisa nih membuat arithmetic exception ini, membuat object exception yang punya kita sendiri gitu ya. Titik gitu. Contoh caranya seperti ini. Misalkan nih kita mau bikin negative amount exception gitu ya. Jangan lupa kita juga extend exception di sini. Kita langsung bikin aja ya. Oke, jadi ini dari study case sebelumnya kita hapus dulu. Bukan hapus ya, close.
Nah, kita bikin tadi negatif amount exception. Dia extend ke exception, ya. Nah, sebenarnya berarti ini nggak ada yang perlu diimplement ya. Nggak ada abstract method nih dalam exception-nya. Tapi kita mau memasukkan message gitu ya. Jadi nanti exception itu ada message-nya juga. Contohnya seperti ini, message, terus kita bisa panggil constructor exception message gitu. Ya. Oh, oke, seperti ini. Jadi exception kita udah punya nih, punya exception kita sendiri gitu ya. Nah, contohnya nih, gue bikin kelas bank ya di sini ya. Bank. Public void transfer money. Oke, kita bikin account dulu deh. Ya, kita bikin account dulu. Supaya AI-nya bisa membaca. Kita bikin account. Um, let's say kita punya nama di sini ya. Oke, ada balance juga. Terus kita bikin konstruktornya. Oke, gini aja deh. Oke, bank transfer money. Pasti ada account from, ya kan? Terus ada to-nya, terus amount-nya berapa gitu, ya kan? Nah, ada withdraw sama deposit. Oh ya, lupa. Jadi dalam account, mana tadi account? Ada withdraw, ada deposit. Ya, deposit, withdraw. Withdraw dikurangin, deposit dijumlahkan gitu ya. Jadi make sense ya. Jadi logic untuk transfer money ketika gua mau mengirim ke si namanya Budi ya, berarti dari gua dikurangin sebesar berapa dan di Budi ditambahin deposit gitu. Oke. Nah, metode ini adalah sebuah risky behavior ya. That's why kita mau uh, menambahkan, kita mau kasih tahu ke Java ya bahwa ini metode gua transfer money itu risky loh gitu. Ya, beda sama tadi ya. Kalau tadi itu kita mau mengexecute sesuatu yang risky gitu ya. Bedain sama ini ya. Jadi kalau kita mau mengexecute sesuatu yang risky, kita pakai try catch. Tapi kalau kita ingin mengasih tahu bahwa method kita ini risky atau berisiko ya, kita bisa kasih ini throws apa gitu ya. Throws negative moment exception tadi. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini pakai S throws. Ya. Jadi ini juga sebuah keywordnya Java ya. Jadi gini, jadi transfer money ini Java tahu nih bahwa ini sebuah risky method gitu. Jadi karena dia melempar sebuah exception. Nah, untuk ininya, untuk logic si error handlingnya itu ada di sini gitu ya. If amount kurang dari 10, nah cara melemparnya tuh gini, melempar exceptionnya. Jadi throw new apa gitu ya. Jadi ini sebuah objek, terus kita throw aja di sini. Ya, jangan bedain ya throw sama throws. Throws ini ada di definisinya, ada di head-nya, sedangkan throw ada di body-nya gitu. Dalam ini jangan lupa kasih message. Ini, oke? Jadi gitu ya, untuk mendefinisikan bahwa method kita tuh risky loh gitu. Pakai throws. Nah, sekarang coba kita bikin di sini. Apa? Bank. Ya, let's say ada bank baru nih. Oke. Terus misalkan account, Alice account, new account, name-nya kok 100, Alice, balance-nya 100, oke. Terus accounts Bob, oke, balance-nya 50 ya. Nah, ketika kita mau transfer money, kan bisa gini ya tadi ya transfer money, oke, gini.
Jadi let's say kita Alice mau kirim ke Bob sebesar 50 nih jumlahnya. Nah, ini error nih. Kenapa? Karena unhandled exception. Jadi tadi kan kita udah mendefinisikan si method transfer money ya. Ini gua tutup aja. Tadi account mana ya? Nah, tuh. Nah, kita mendefinisikan transfer money ini kalau ini adalah risky behavior ya, risky methods. Jadi kita nggak bisa langsung kayak gini. Nah, seperti tadi ya, ketika kita mau menjalankan sebuah metode atau sebuah code yang beresiko, kita harus pakai try catch. Tuh. Jadi connect ya sama yang tadi ya. Ada hubungannya tuh. Seperti ini. Nah, ini jangan minus deh. Nah, gini ya. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi misalkan kita mau negatif di sini ya, kan nggak boleh nih. Nggak boleh negatif. Nah, dia kasih ini. Amount cannot be negative. Gitu ya. Jadi di sini e.getMessage. Ya, getMessage ini adalah sebuah function bawaan dari exception. Oh, sorry, dari throwable ya ternyata ya. Karena tadi kita udah masukin ini nih, masukin message di dalam sini, dalam supernya. Jadi kita bisa get message di sini. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi ketika kita mau transfer money di sini, kita nggak perlu apa ya? Kita nggak perlu ngecek di sini if amount kurang dari 50 karena itu nggak terkait di dalam main. Ya, main kan hanya menjalankan function-function yang penting aja gitu. Jadi kita langsung kayak gini aja. Jadi error handlingnya nanti ada di dalam transfer money gitu. Ada di dalam sini. Jadi kita bisa apa ya? Melakukan transfer transfer code ya dari yang sebelumnya ada di main mungkin ya. Mungkin nanti dari user mau masukin amount berapa. Nah, nanti kita mungkin kayak gini kalau nggak ada assessment handling ya. Kita ngecek dulu amount kurang dari 0 atau apa gitu. Nah, lebih baik kita langsung ini aja. Kita langsung bank dan transfer money berapa gitu. Kan ini karena tahu ini risky, kalau nanti error, dia bakal jalanin ini. Tuh ya. Nah, ada metode lain ya. Misalkan kita nggak mau pakai try catch, bisa dengan cara propagate ya, propagation tadi. Jadi ini kan errornya di dalam transfer money. Kita mau propagate naik satu level lagi di dalam main. Jadi mainnya juga terus di sini melemparkan ini gitu. Nah, udah nggak error. Tapi kalau kalian lihat di sini, nah ini ya. Jadi error yang seperti ini. Ini adalah namanya track trace gitu ya. Track trace itu seperti ini. Eh karena ini errornya di dalam transfer money ya. Ya kan? Errornya dalam transfer money. Jadi add bank transfer money. Terus nanti di dalam apalagi dalam main gitu. Contoh seperti tadi ya, function A manggil function B, manggil function C, manggil function D. Nah, ini sama itu. Function main manggil function transfer money dan error. Nah, errornya dibalikin tuh, dari transfer money ke main lagi. Nah, ini adalah track trace yang masih shallow ya atau masih dangkal levelnya. Nanti kalau kalian bikin aplikasi yang lebih gede atau contohnya pakai framework nanti ya, itu bakalan banyak banget ininya ya, stack trace-nya. Contoh nih, gue tadi udah googling contoh track trace. Track trace Java. Oh, bukan track trace, sorry, stack trace. Mohon maaf ya. Contohnya nih seperti ini. Nah, ini di Android ya contohnya ya. Nih, ada add apa, add apa, add apa, add apa gitu ya. Udah berapa nih levelnya ya? Kalau kita tadi cuma ada dua nih. Kita tadi cuma ada transfer money sama main gitu.
Dan itu udah banyak gitu ya. Nah, itu namanya stack trace. Nah, by default kalau kita throw di sini, throw di main, dia langsung ngeprint stack trace-nya. Dan ini sebenarnya bagus ya untuk kita untuk bagi developer nih, bagi developer untuk tahu, oh ini errornya di mana? Oh, di transfer money di kelas bank.java ya. Mana tadi bank? Bank.java sampai line-nya ya, di line 4 ini. Nah, ketahuan ya. Jadi di main Java line 6 gitu. Nah, di sini itu ya. Nah, kira-kira ada hal yang aneh nggak? Atau apa ya? Sesuatu yang janggal nggak dari sini? Sesuatu yang janggal yaitu ketika kita ngeprint stack trace ini ke user, apalagi kalau aplikasi kita udah di internet ya, itu akan sangat bahaya teman-teman. Kenapa? Karena user yang nakal ya atau hacker, dia bisa tahu struktur code kita gitu. Oh nih orang pakai Java nih, dia ada file namanya bank.java, ada line keempat. Jadi hacker tuh bisa tahu code kita gitu ya. That's why ini buruk. Jadi sebenarnya kita harus sebisa mungkin me- apa ya menyembunyikan stack trace ini dari user dengan cara tadi jangan langsung throw exception di dalam di main sini ya, karena bisa kayak gitu. Jadi lebih baik, jauh lebih baik ya kita try catch aja, try catch. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau amountnya nggak negatif, nggak aneh-aneh, dia bisa. Nah, berhasil tuh ya. Berhasil dia nggak ngeprint apa-apa gitu. Jadi ini tuh ya. Ini outputnya ya tadi, seperti tadi. Ini stack trace. Terus ini amount ya kalau sorry, output kalau misalkan amountnya negatif. Nah, dan kita juga bisa print stack trace di sini. Secara manual ya. Contoh, print stack trace. Oh iya, karena sukses, harusnya gagal. Nah, seperti ini. Ini manual ya. Oke, jadi seperti itu. Eh, oke, jadi di sini ada pengklasifikasi ya, exception. Ada dua ya klasifikasinya. Yang pertama ada compile time exception, sama yang kedua ada runtime exception. Jadi yang kalau kita buat throw tadi, seperti tadi ya, itu namanya compile time exception. Jadi itu bisa didetek oleh compiler. Contohnya seperti tadi kita nggak pakai try catch di sini ya, kedetek ya. Jadi transfer money itu it's risky loh. Jadi lo harus pakai try catch. Jadi itu bisa detect oleh compiler, dan compiler tidak boleh kita execute itu tanpa ada try catch. Nah, tapi ada lagi exception namanya runtime exception di sini ya. Jadi kalau lihat di sini ini exception. Oh ya, by the way ini gambarnya ya, satu page ini gue ambil dari buku Head First Java ya. Nah, kemudian runtime exception di sini, ini dia parentnya adalah exception di sini ya. Jadi kalau kalian mau membuat runtime exception, jadi runtime exception itu exception yang nggak dicek oleh compiler. Jadi kurang aman gitu ya. Contohnya seperti pembagian nol tadi. Nah, itu namanya runtime exception. Jadi bebas ya kalau runtime exception, ketika kita throw sesuatu, kalian nggak usah pakai try catch, is okay gitu. Nah, runtime exception itu nggak dicek oleh compiler karena ya namanya uncheck exception gitu. Nah, kalau kalian mau mendeclare exception sendiri, runtime exception, misalkan ya A exception gitu ya, kita punya ini sendiri, kita harus extend ini ke sini ya, jangan langsung ke exception ini. Oke, contohnya gini nih, kita buat ini sebagai runtime exception aja. Runtime exception, oke. Terus, nah kita nggak usah pakai try catch di sini. Nah, aman ya guys ya. Kalau pakai runtime exception itu aman, nggak dicek. Nah gitu. Tapi kalau kita mau pakai try catch juga bisa.
Tapi secara compiler dia nggak dicek. Sorry, ini yang lebih bagus aja. Nah, bisa ya. Tapi secara compiler tadi nggak dicek gitu. Jadi masih kita compile lolos-lolos aja itu errornya. Jadi itu ya pembagiannya. Oke, terus nah ini ada keyword baru nih namanya finally di sini. Nah, kalau di sini finally. Nah, kita baca ya. Ini juga gua ngambil dari Head First Java. Itu buku yang bagus banget ya untuk kalian belajar OOP. If the try block fails, jadi ketika try di sini error ya. Nah, flow controlnya ya. Jadi kita akan bahas flow di sini. Flow controlnya itu akan langsung ke sini ya, ke catch di sini, di bawah catch ini. Dan kalau ada banyak dia langsung ya sama kayak ini ya, prosedural ya, dari atas ke bawah gitu. Nah, seperti itu. Kalau try-nya sukses, try ini sukses, nah dia dia akan nge-skip catch-nya gitu ya. Nah, tapi dengan ada finally, dia ini game changer ya. Jadi ketika try ini selesai, dia mau nggak mau, meskipun dia nge-skip catch, dia kan ke finally sini, gitu. Demikian halnya dengan catch. Misalkan try ini gagal, dia ke catch ya. Catch sampai bawah, terus dia lanjut lagi ke finally. Gitu ya. Nah, tapi mungkin kalian tanya, kenapa nggak line of code yang di sini? Oke, daripada banyak panah-panah ya di sini, kita langsung praktek aja. Jadi di sini ada finally. Finally. Oke. Nah, di sini nggak ada ini ya, nggak ada kurung kayak ini ya. Jadi finally aja gitu. Oke, kita mau apa di sini? Nah, kita mau ngeprint balance-nya dia ya. Berapa? Oke, kalau gitu kita kasih get balance di sini. Oke. Nah, jadi gini ya, ketika kita try, kalau berhasil, kita ngeprint alis balance berapa, bob berapa gitu ya, sebagai informasi aja ke user gitu. Nah, eh, ketika gagal, ya ini nggak dijalanin nih kok gagal nih, dia kan ke sini. Nah, dia juga jalanin ini guys, gitu, gitu ya. Nah, mungkin kalian tanya, kenapa kenapa nggak gini aja? Ini kan juga bisa ya. Contoh nih. Oh, gua coba ini dulu ya, demo dulu. Nah, karena ini salah ya, karena ini error transfernya, jadi dia nggak ada perubahan ya. Jadi saldonya Alis masih 100 dan saldonya Pop masih 50 nih. Tapi ketika ini benar, ketika ini jalan, nah kebalik ya, saldonya Alis 50, saldonya Pop 100. Jadi oke ya, wah kita bisa dengan lancar. Nah mungkin kita tanya, kenapa nggak gini? Kan sama aja nih. Nah, nggak perlu ada finally. Buat apa finally? Memperibet kita aja gitu. Nah, ini kan juga sama. Kok kita negatif? Juga sama nih, gitu ya. Nah, alasannya tuh ini. Jadi, sometimes ya, kita ada return nih di sini. Kita mau return something di sini ya. Dan kita juga mau return something di sini. Sometimes ya. Mungkin at some, apa ya, untuk kasus-kasus tertentu kita perlu return nih di sini. Nah, kalau kita return di sini, ini tuh nggak unreachable statement ya. Jadi ini nggak akan ke execute. Kenapa? Karena begitu dia di sini ya udah dia ke berarti main ini udah kelar gitu. Jadi program utamanya udah kelar. Jadi ini nggak ke jalan, nggak dijalanin gitu. Tapi kalau kita pakai finally, di sini tetap dijalanin gitu ya. That's why itu pertanyaan gua juga dari dulu ya. Kenapa nggak dibawa aja? Jadi semua hal di programming itu pasti eksis dengan suatu alasan teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika kita gini, maka bisa ya. Berarti ini reachable gitu, meskipun kita udah return di sini. Nah, ada sebuah menarik ya. Gue juga baru lihat barusan ini banget. Return is unnecessary as the last statement in a void method. Jadi ini dianggap
return ini ada di sini, guys. Returnnya di sini. Makanya dia bilang ini non necessary karena dia di bawah banget. Buat apa gitu. Tapi padahal kalau kalian lihat ini ada di sini ya. Berarti flow-nya gini. Flow-nya ketika ini udah kelar ya. Let's say 7 ini oke ya. Line 7 ini oke. Dia lanjut ke line 8 kan. Nah, line 8 ini somehow di skip karena ada finally di sini. Jadi ini line 13 sama 14 di execute dulu. Terus baru line 8 gitu ya. Flow-nya emang agak aneh sih sebenarnya. Nah, let's say ini error di sini. Nah, dia akan ke line 10 dulu. Terus dia akan ke line 13 14, baru line 11. Jadi gitu ya. Tapi kalau ada gini lagi gimana? Ada misalkan nah, ya dia bakal ini dulu, ini, baru ini gitu ya. 10 11, 14 15, terus baru 12. Oke, kita coba buktikan. Nah, benar ya. Jadi seperti itu. Untuk flow dari finally. Ya. Oke, sekarang kita belajar bahwa eh catch itu bisa ada banyak teman-teman ya. Jadi contoh seperti switch case ya. Switch case itu kan ada switch di atas, terus case itu ada banyak ya di bawah. Case berapa, case berapa. Sama halnya dengan try catch ini. Jadi catch itu ada banyak ya. Jadi nggak cuma satu. Jadi bisa aja dia catch ketika exception ini gitu. Exception kan spesifik ya, negative amount exception gitu. Contoh lagi, kita bikin exception baru ya. Contohnya ini contains number exception. Jadi ketika nama account itu mengandung angka, maka throw ini ya exception yaitu nama nggak bisa mengandung angka gitu ya. Kecuali kalian anaknya Elon Musk, gue nggak tahu lagi gitu. Nah, eh kita langsung buktikan aja. Kita langsung demoin. Aduh. Oke, kita langsung demoin. Tadi apa ya? Nah, ini ya. Jadi di konstruktornya dia risky nih. Konstruktornya itu dia ada risky behavior. Jadi kita pakai throws di sini. Oh ya, kita bikin exception dulu ya, contains number exception. Contains number exception. Dia extends ke exception. Oke. Terus message, oke. Tadi apa ya? Account ya. Oke, jadi terus contains number exception. Nah, gini ya. Jadi dia ngecek nih sebelum dia assign, ya, dia ngecek namanya gitu. Nah, gini ya. Ini kalian nggak perlu tahu dulu, nggak perlu tahu nggak apa-apa ya. Ini namanya regex regular expression. Gue akan jelasin di mungkin di modul lain ya. Hopefully gue bisa jelasin ini karena ini suatu yang mungkin agak rumit gitu ya. Jadi intinya ya, if string name ini ya mengandung angka, let's say begitu aja lah ya. If name ini mengandung angka, dia throw ini gitu. Dia throw error gitu ya. Jadi di sini bisa aja macam-macam nih. Jadi ini risky ya, risky behavior karena kita tadi udah kasih throws. Jadi kita harus balut ini dengan try catch. Kita bisa langsung taruh ini di dalam try catch yang di bawah aja sekalian gitu. Oke, gitu ya. Ini apa nih? Kontes. Nah, ketika kita masukin ke sini, dia mau ini di catch contains number exception. Nah, kita belum ada catch yang contains number exception nih. Kita cuma ada catch yang negative amount exception. Nah, kita tambah contains number exception ya di sini. Catch contains number exception. Di sini juga nggak apa-apa ya, karena scope-nya udah beda sama di atas. Gitu. Oke. Sini finally. Kok gua bingung. Oke. Nah, di sini langsung aja shout get message. Gitu. Ini apa lagi nih? Enggak, jangan dulu. Nah, seperti ini ya. Terus ini kenapa merah? Karena dia di define di sini.
Jadi karena Alice account-nya itu scope-nya hanya ada di sini ya, jadi dia nggak bisa ke sini. Caranya gimana? Ini caranya klasik ya. Biasanya ini error klasik. Kita taruh account-nya di sini aja. Itu ya, kita declare dulu. Nah, kita baru assign itu di sini gitu. Jadi deh. Coba kita run ya. Apa nih? Alice account might not be initialized. Oh ya udah, dinalin dulu aja ya. Kita nurut compiler aja, guys. Oke. Amount cannot be negatif, negatif amount count. Terus Alice balance ini oke, berjalan dengan baik ya, berarti ya. Ini apa? Nah, jadi itu ya. Jadi catch itu bisa menangkap beberapa jenis exception gitu ya. Dan ini sebenarnya polymorphism juga ya kalau kalian lihat. Jadi negative one exception sama context number exception itu sama-sama exception ya. Jadi kita bisa sih sebenarnya untuk, nah misalkan gue nggak mau ini ya. Nah ini kan sama ya code-nya ini dan ini. Ini ada warningnya. Nah catch place identical to negative amount exceptions. Nah kita bisa collapse nih. Collapse itu jadiin satu aja catch-nya. Cara jadiin satu gimana? Negatif sama number-nya. Nah ini kita kasih parent-nya aja di sini exception. Gitu. Ya, ini kita nggak perlu ini lagi nggak apa-apa. It's okay. Gitu guys. Itu ya. Nah, tadi gue ada menemukan suatu hal yang unik di sini. Nah, ini tulisannya yaitu kontes number exception tuh udah ditangkap. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi jadi catch itu ada urutannya ya. Jadi catch itu harus urut dari yang paling spesifik dari paling atas sampai yang paling general ke bawah. Karena ini lebih general exception, jadi ini udah ditangkap di sini nih. Jadi ini nggak mungkin ketangkap lagi di sini. Gitu. Tapi kalau kita balik ya, coba kita balik. Coba kita balik di sini. Nah, ini baru bisa, guys. Ya, ini baru bisa. Nah, karena ini warning karena identikal aja gitu ya ininya. Tapi lebih tapi yang tadi error ya. Ini enggak. Ini cuma warning. Jadi ketika kita membuat catch, kita harus urut dari yang paling spesifik dulu ke yang paling general gitu ya, dari atas ke bawah. Oke, oh ya kita belum ini ya. Oh, kita belum coba akunnya dan ada ininya. Coba ada angkanya. Nah, coba nih alis 1 ini ya. Nah, name cannot contain numbers gitu. Oh iya, kenapa error seperti ini? Karena kalau kalian lihat di sini ini adalah null pointer exception ya. Itu adalah runtime exception yang di sini. Yang nggak bisa didetect oleh compiler. Kenapa bisa gini? Karena gini. Karena di sini list account kan null ya. Ketika kita bikin ini kan risky behavior. Jadi ini salah, jadi ini ke sini, terus ini ke finally. Nah, karena list account-nya ini null, ya dia nggak ada function ini, nggak ada method get balance. Jadi kita mungkin eh bisa cegah itu dengan cara if list account tidak sama dengan null dan nah ini ya. Coba kita lihat. Nah, dia cannot contain numbers gitu. Atau else account is not account is accounts haven't been created gitu. Jadi alis account sama Bob account belum sama-sama dibuat gitu ya. Numbers. Nah gitu. Semalnya ketika Bob itu punya angka 44 itu nggak bisa. Nah gitu ya. Ketika dia di sini dia nggak bisa karena negatif. Ketika gua hapus, nah dia bisa ya jalan. Oke, jadi seperti itu exception handling ya.
Ini sama seperti tadi yang gue jelasin, jadi harus dari spesifik ke yang general ya. Contohnya seperti ini juga nih, negative amount, contents number, baru exception. Nah, kita nggak bisa kasih tahu nih, ini yang lebih general yang mana, karena ini siblings ya, bukan orang tua sama anak. Jadi ini bebas, mau ditukar dimanapun bisa, boleh. Tapi ketika di sini, ya ini harus di bawah, paling bawah, gitu ya. Kalau lihat di sini, ini ada, jadi dari atas harus t-shirt dulu, karena dia di paling bawah, terus baru shirt, terus baru clothing exception. Ya, ini dari buku Head First Java juga. Sangat bagus bukunya ya. Oke, itu ya untuk exception. Video ini sangat panjang ya. Semoga kalian paham juga untuk exception karena ini bukan hal yang nggak kalah penting juga sama yang lain. Oke, see you di next video ya. Bye.